Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan, pada hari pertama dalam bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai di tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga bacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada semua hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis. Dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Sabdamu ya Tuhan, adalah kehidupan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja,
demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini genaplah nas kitab suci. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Hieronymus, seorang pujangga gereja, mengatakan kepada kita bahwa orang yang tidak pernah membaca kitab suci, maka ia tidak akan mengenal Yesus Kristus. Apa yang diungkapkan oleh Santo Hieronymus ini menjadi pemantik awal bagi kita semua untuk merenungkan bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan dalam Ekaristi hari Minggu biasa yang ketiga ini. Sejenak, kalau kita melihat perjalanan iman kita, apakah kita memiliki waktu atau meluangkan dalam kesibukan kita sehari-hari untuk membaca dan merenungkan kitab suci? Ataukah kitab suci yang kita miliki di rumah rapi gitu ya, tidak, mungkin ada bekas coretan atau mungkin ada pembatasnya. Nggak pernah Romo saya buka kitab suci, sekarang saya membacanya menggunakan handphone ya, atau menggunakan tab, atau menggunakan komputer ya. Apakah kita masih memiliki kesempatan? Apakah kita masih meluangkan waktu untuk membaca dan mendengarkan sabda Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan-bacaan kitab suci, kalau kita menarik suatu semacam benang merah atau suatu kesamaan dari bacaan pertama dan berpuncak
pada bacaan Injil di sana mau mengisahkan atau mau mengatakan kepada kita semua bahwa sabda Tuhan menjadi pegangan bagi hidup manusia. Sabda Tuhan menjadi suatu sarana untuk membangun pribadi kita sebagai umat Kristiani supaya semakin hari menjadi serupa dengan Kristus, atau dalam semangat imitatio Christi, mengikuti Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama, ketika bangsa Israel setelah keluar dari tanah pembuangan, mereka berjalan menuju tanah terjanji, Nabi Nehemia mengisahkan bahwa seorang imam yang bernama Ezra membacakan kitab Taurat. Jadi mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan merupakan kitab yang digunakan oleh bangsa Israel, di mana mereka untuk mengerti, mengalami, dan merenungkan bahwa mereka adalah bangsa terpilih yang mengadakan perjanjian dengan Tuhan dan bagaimana penyertaan Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Dan kebiasaan ini kemudian diberikan oleh Ezra. Seperti kurang lebih kalau kita mengadakan Ekaristi, di mana ada bagian pembacaan sabda, ada lektor yang membaca, ada pemazmur yang mewartakan nubuat mazmur, ada juga imam atau diakon yang membawakan bacaan Injil. Lalu kemudian kita mendengarkan. Kurang lebih peristiwanya sama. Kita diajak untuk mendengarkan bacaan-bacaan dari kisah keselamatan bahwa Allah menyertai hidup manusia. Di mana ketika Ezra mengajar, semua mata memandang, semua telinga terbuka untuk mendengarkan, dan hati pun terbuka untuk meresapkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Baru kemudian di sanalah mereka mengatakan dengan kata amin, amin. Sama seperti kita dimaklumkan, demikianlah sabda Tuhan, dan kita menjawab syukur kepada Allah. Di sini ada suatu penekanan bahwa sabda Tuhan sekali lagi menjadi pegangan hidup kita sebagai umat Kristiani. Dan pada puncaknya ketika Yesus dalam bacaan Injil, ada dua bagian di Injil Lukas awal ya. Lukas ini adalah seorang sastrawan. Dia menulis Injil dengan rapi. Di sana dikatakan bahwa dia menjadi saksi akan iman Kristiani, akan Yesus Kristus. Kemudian dia mengumpulkan berita-berita yang ada, mulai tentang Yesus lahir, terus kemudian berkarya, wafat dan bangkit. Kemudian disusun, diselidiki, diamati menjadi suatu Injil, yaitu yang ditulis oleh Lukas sendiri. Di mana di Injil itu semuanya dibukukan supaya kita mengetahui apa yang diajarkan adalah hal yang benar akan Yesus Kristus. Di dalam Injil ada dua bagian. Yang pertama adalah soal bagaimana Lukas menekankan peranan sabda Tuhan yang begitu penting, sehingga dia sangat hati-hati di dalam menuliskannya, sangat teliti di dalam membukukannya. Dan ini menjadi ajakan bagi kita, apakah kita juga dengan teliti, dengan cermat, dengan berhati-hati ketika mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Dan pada bagian yang kedua, di sana Yesus menyampaikan visi profetis atau visi kenabian, di mana Yesus datang memberikan kabar baik. Yesus datang memberikan kabar gembira bagi mereka yang sakit, mereka yang tertindas karena tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah visi kenabian yang dibawa Yesus, memberikan kabar baik, Injil, kabar gembira kepada semua orang. Sekali lagi yang ditekankan adalah
soal peranan sabda Tuhan di dalam hidup manusia. Bahkan Yesus pun memulai karyanya dengan suatu sabda, di mana dia mengambil kitab, dibuka, pas di situ yang ditemu adalah Yesaya dengan mewartakan, Roh Tuhan ada padaku, aku datang untuk memberikan pembebasan, kabar baik, kabar gembira. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengar di dalam Ekaristi, ketika kita dengar ya sekarang ini bisa lewat aplikasi audio, kita bisa mendengar dan melihatnya lewat media sosial dan sebagainya. Apakah sabda Tuhan yang kita dengarkan pada akhirnya menjadi pegangan di dalam hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh membuka diri kita akan sabda Tuhan? Apakah sabda Tuhan yang kita dengarkan sungguh-sungguh merasuk ke dalam diri kita sehingga ia menjadi nafas, ia menjadi roh kita untuk melakukan segala sesuatu? Di sini sabda Tuhan, kalau kita mengimani, kalau kita sungguh-sungguh menerima sebagai spirit di dalam hidup kita, maka kita pun pasti akan memiliki waktu untuk membaca, waktu untuk merenungkan bahwa di dalam sabda Tuhan kita diajak merenungkan pengalaman-pengalaman hidup kita. Oh, Tuhan memberikan penyertaan. Bagaimana lewat sabda Tuhan kita diajak untuk merenungkan lewat peristiwa-peristiwa hidup kita yang sulit, peristiwa-peristiwa hidup kita yang tidak mudah, bagaimana Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap memberikan penyertaan kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, seperti Yesus dan Esra yang mengajarkan kepada kita semua bahwa sabda Tuhan menjadi pegangan di dalam hidup kita, maka menjadi permenungan bagi kita bersama. Apakah kita memiliki waktu, apakah kita meluangkan diri kita untuk berjumpa dengan Sang Sabda, yaitu Yesus sendiri. Di sini berarti ada suatu relasi, ada suatu komunikasi, bahwa ada sapaan Tuhan kepada diri kita lewat sabdanya. Maka dari itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana pewartaan yang disampaikan oleh Esra dan Yesus sendiri di dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan, kita diajak sekali lagi untuk senantiasa membuka diri kita untuk merenungkan bahwa sabda Tuhan menjadi pegangan di dalam hidup kita. Apakah sabda Tuhan yang kita dengarkan memberikan kesegaran di dalam diri kita, memberikan peneguhan di dalam kejaran hidup kita? Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, kita senantiasa membuka diri akan sabda Tuhan, supaya diri kita dari hari ke hari dibentuk sehingga menjadi pribadi-pribadi seperti Yesus sendiri, menjadi murid-muridnya yang juga ikut mewartakan kabar baik kepada siapapun juga.